Hai. Halo kawan Proto. Siapa di antara kalian yang suka nonton konten otomotif karena pengen dapetin rekomendasi mobil yang sesuai kebutuhan? Aku bang, aku. Nah, jadi buat yang masih bingung pilih mobil ataupun yang masih ngumpulin dananya, channel Proto buatin segmen baru nih, #BantuPilih. Di segmen ini, kita akan bahas kasus orang yang lagi menimbang-nimbang mau pilih opsi yang mana sesuai kondisi yang dialami. So, pantengin terus, karena siapa tahu kasusnya juga mirip sama kamu. Nah, kita mulai dari kasus pertama yang datang dari salah satu kawan Proto. Wes, tak bacain ya. Bang, mau cerita sekaligus minta rekomendasi dong. Saya kan tinggal di daerah pinggiran Tangerang Selatan, bertiga sama anak istri. Kerjanya di Jakarta, dari Senin sampai Jumat. Selama ini sebenarnya aman aja kemana-mana naik motor. Tapi karena baru punya anak bayi, jadi pengen lebih aman, nyaman, dan terutama nggak kehujanan. Nah sekarang, saya punya dana awal 70 juta. Menurut Abang Proto, lebih masuk akal beli mobil bekas atau dipakai buat DP mobil baru? Oke, kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi di kota besar ya. Kerja kantoran, mobil cuma dipakai saat weekend atau saat ada kebutuhan mendesak. Eits, tapi tenang, kita nggak akan jawab buru-buru kok. Kita bedah pelan-pelan sampai kamu punya pilihan yang lebih meyakinkan. Prinsip Proto dari awal, kita percaya satu hal. Mobil yang tepat itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok dengan hidup dan kebutuhan kita. Nah, kita jadikan ini sebagai patokan ya. Mari kita mulai dari opsi pertama, mobil bekas. Secara umum, beli mobil bekas itu kelebihannya cukup jelas. Bisa beli lunas atau cicilan kecil, nggak terikat cicilan panjang. Secara kas keuangan keluarga, ini lebih meringankan. Dengan dana 70 juta, pilihan realistis biasanya jatuh pada mobil keluarga generasi lama. Contohnya, Toyota Avanza, atau Daihatsu Xenia lama, Honda Mobilio awal, Suzuki R3 generasi pertama, atau Nissan Serena tahun lama. Kenapa rekomendasinya mobil-mobil itu? Karena di titik harga itu, mobil-mobil tersebut paling sering memenuhi 3 kebutuhan dasar keluarga muda, yaitu muat, relatif aman, dan masih logis dirawat. Di harga 70 jutaan, mobil-mobil ini muncul bukan karena paling keren, tapi karena paling sering bikin hidup keluarga muda lebih gampang. Sekarang, kita bedah satu persatu, supaya logikanya kebuka. Alasan utama, kebutuhan keluarga muda itu bukan performa. Untuk kasus yang kita bahas, dengan baru punya anak satu, mobil dipakai antar keluarga terutama weekend, dan awam mesin. Maka kebutuhan utamanya adalah ruang kabin lega, jadi bisa leluasa taruh car seat, stroller, dan tas bayi. Posisi duduk tinggi dan visibilitas oke, suspensi nyaman di jalan rusak, AC dingin dan stabil, spare part gampang. Sekali lagi, bukan tenaga, bukan fitur canggih, bukan image mentereng. Dan di harga 70 jutaan, yang masih bisa memenuhi ini ya MPV entry lama. Berikutnya, kenapa Avanza atau Xenia lama? Tentunya bukan karena mobil sejuta umat, tapi karena fungsi dasarnya kena. Secara logika, Avanza dan Xenia lama itu, kabinnya luas, jadi stroller dan tas bayi bisa masuk tanpa ribet. Ground clearance tinggi, aman polisi tidur dan jalan rusak. Posisi duduk tinggi, anak nggak gampang pusing. Dan yang penting juga, bengkel dan spare part ada di mana-mana. Untuk orang awam mesin, ketersediaan bengkel itu jauh lebih penting daripada spek. Setuju nggak? Wes, kalau nggak suka Avanza atau Xenia, kamu bisa pertimbangkan Honda Mobilio awal. Apa alasannya? Karena dia alternatif MPV yang lebih mobil. Mobil ini cocok untuk keluarga kecil, pemakaian mayoritas kota, dan pengemudi yang baru pindah dari motor ke mobil. Mobilio punya kelebihan posisi duduk lebih rendah, sehingga adaptasi lebih gampang. Handlingnya juga lebih enak buat pemakaian di dalam kota. Dan yang perlu masuk pertimbangan utama juga,
konsumsi BBM-nya relatif irit. Sedapnya. Tapi, konsekuensinya, kabin Mobilio nggak segede Avanza. Meskipun begitu, masih cukup nyaman kok untuk anak satu. Nah, kawan Proto, rekomendasi terakhir di list kita ada Nissan Serena. Di rentang plus-minus 70 jutaan, yang biasanya muncul di listing Mokas adalah Serena generasi C24 atau C25. Kelebihan Serena lama ada di ruang kabinnya yang sangat luas, lebih luas dari Avanza, Xenia, dan R3. Bagus kalau sering bawa stroller, tas bayi, atau barang lain. Tempat duduknya juga fleksibel, karena ada opsi Captain Seat atau Island Seat yang nyaman. Posisi duduk juga tinggi, jadi aman dan nyaman buat pengemudi dan penumpang. Tapi, ada trade-off yang harus diperhatikan, yaitu biaya perawatan dan bahan bakar yang lebih tinggi. Tapi nggak sampai jadi sobat pom juga kok. Mesin Serena lebih besar dan bobot lebih berat, maka konsumsi bahan bakar biasanya lebih boros dibanding LCGC atau MPV kecil. Terkait spare part dan servis, ketersediaannya cukup banyak, tapi nggak sebanyak Avanza atau Xenia, dan kadang harganya lebih mahal. Dan nggak semua bengkel punya pengalaman servis Serena. Artinya, untuk orang awam mesin, ini bisa jadi titik ribet. Jadi, kalau kamu mempertimbangkan untuk meminang Serena generasi lama, riwayat perawatan sangat krusial. Performa dan kenyamanan Serena sangat tergantung dari seberapa rajin pemilik sebelumnya servis, kondisi suspensi, rem, AC, transmisi. Kalau riwayatnya kurang jelas, besar kemungkinan biaya tak terduga muncul. Nah, mungkin di antara kawan Proto ada yang bertanya, Bang, kenapa bukan hatchback kecil atau sedan murah? jawabannya simpel. Hatchback kecil, kayak Toyota Yaris atau Suzuki Swift itu susah masuk stroller, bagasi cepat penuh dan kurang fleksibel. Sedangkan sedan lama kayak Honda City atau Toyota Corolla lama punya ground clearance rendah, ribet di jalan rusak dan masuk keluar anak lebih susah dibanding rekomendasi mobil di atas. Ingat, buat keluarga muda fleksibilitas itu lebih penting daripada bentuk. Nggak dipungkiri, mobil-mobil sedan lama ini irit, lincah, dan nyaman buat sehari-hari. Tapi, kalau sudah ada anak kecil dan barang bawaan banyak, ruang kabin yang sempit dan bagasi yang kecil sering bikin kompromi besar. Nah, kita sudah bahas kelebihan kalau kamu pilih opsi mobil bekas. Berikut rekomendasi yang sesuai dengan profil penanya. Sekarang, kita lihat sisi lain dari beli Mokas ya, kawan Proto. Penjelasan lebih lengkap tentang pertimbangan beli mobil bisa disimak di video ini. Tapi, singkatnya begini. Seperti yang kami bilang di awal, mobil bekas itu sering terasa menenangkan. Karena setelah dibeli, rasanya selesai. Nggak ada cicilan, nggak ada tagihan bulanan. Secara angka, kelihatannya hidup jadi lebih ringan. Tapi, di titik ini, banyak orang mulai kaget. Bukan karena mobilnya langsung rusak berat. Justru sebaliknya, mobil bekas itu jarang bikin masalah besar. Tapi sering bikin masalah kecil yang datangnya berulang. Hari ini, AC mulai kurang dingin. Minggu depan ada bunyi aneh dari kaki-kaki. Bulan depan lampu indikator nyala sebentar. Masalahnya kecil, tapi muncul satu-satu. Dan setiap masalah kecil itu selalu butuh sesuatu. Entah itu servis tambahan, ganti spare part, atau cari bengkel yang cocok. Belum tentu mahal, tapi pasti makan waktu. Banyak orang menghitung harga mobilnya, tapi lupa menghitung harga waktunya. Harus izin sebentar dari kerja, harus ninggalin keluarga, harus nunggu di bengkel, harus mikir ini normal atau tanda masalah lebih besar. Disinilah mobil bekas mulai terasa mahal, bukan di uang, tapi di energi. Kalau kamu suka urusan mobil, punya bengkel langganan dan menikmati proses ngurusin hal-hal kayak gini, mobil bekas bisa jadi pilihan yang masuk akal. Tapi, kalau kamu sekarang lagi di fase hidup yang sibuk, anak masih kecil, waktu terbatas, energi mental kepakai buat kerja dan keluarga, maka pertanyaannya bukan lagi soal mobilnya. Pertanyaannya sederhana. Di fase hidup sekarang, kamu siap atau enggak mengalokasikan waktu dan mental untuk urusan itu? Oke, sekarang kita geser ke opsi kedua, DP mobil baru. Sebelum lanjut lebih jauh, ada prinsip yang perlu kita ingat. Mobil baru itu mahal di komitmen, tapi murah di pikiran. Mobil baru bukan berarti nggak pernah rusak, tapi selama dipakai normal dan servis rutin, kemungkinannya untuk bikin kaget itu kecil. Nggak ada cerita tiba-tiba mesin pincang,
nggak ada bunyi aneh yang bikin overthinking, nggak ada tebak-tebakan, ini normal atau harus ke bengkel sekarang. Buat orang yang awam urusan mesin, ketenangan seperti ini nilainya besar. Karena setiap kali mobil dipakai, fokusnya bisa ke jalan, ke keluarga, ke tujuan, bukan ke suara-suara yang nggak jelas. Servis mobil baru juga lebih terprediksi. Jadwalnya jelas, biayanya bisa diperkirakan. Biasanya tinggal datang ke bengkel resmi, ikuti buku servis, lalu selesai. Artinya, yang dikeluarkan bukan hanya uang, tapi juga kepastian. Kita tahu kapan harus servis, kita tahu kira-kira biayanya, dan kita tahu setelah itu mobil bisa dipakai lagi tanpa banyak drama. Dan ini penting untuk keluarga muda, karena di fase hidup ini, kejutan kecil saja bisa terasa besar. Anak rewel, waktu sempit, energi terbatas. Mobil baru membantu mengurangi satu sumber kekhawatiran. Bukan menghilangkan semua masalah, tapi mengurangi hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Itulah kenapa, buat orang yang nggak ingin ribet, nggak ingin belajar teknis, dan nggak ingin sering ke bengkel, mobil baru sering terasa lebih masuk akal. Bukan karena mobil baru lebih hebat ya, tapi karena di fase hidup tertentu, ketenangan itu lebih berharga daripada penghematan di awal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pilihan yang cocok mobil apa saja? Kalau dananya 70 juta dan itu dipakai sebagai DP mobil baru, pilihan yang masuk akal biasanya jatuh ke mobil-mobil entry level. Perlu digarisbawahi, yang kami maksud entry level di sini bukan mobil murahan, tapi mobil yang memang didesain untuk kebutuhan dasar pemakaian sehari-hari. Di titik ini, kita mulai melihat mobil seperti Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Honda Brio Satya atau LSUV seperti Toyota Race dan Daihatsu Rocky tipe dasar. Kenapa mobil-mobil ini yang sering muncul? Karena mereka memenuhi hal paling penting untuk keluarga muda. Fungsinya jelas, risikonya rendah, dan cara hidupnya bisa diprediksi. Pertama, dari sisi ukuran. Mobil-mobil ini tidak terlalu besar, tapi cukup lega untuk keluarga kecil. Car seat masih bisa masuk, barang bawaan weekend masih bisa diatur, dan yang penting mobilnya tidak merepotkan di parkiran rumah atau apartemen. Kedua, dari sisi kemudahan pakai. Mesin sederhana, transmisi yang umum, dan karakter berkendara yang ramah untuk pengemudi baru. Buat orang yang sebelumnya naik motor, adaptasinya jauh lebih cepat. Ketiga, dari sisi biaya hidup setelah beli. Konsumsi bahan bakarnya relatif irit, servis rutinnya terjadwal, spare part tersedia luas. Ini bukan mobil yang bikin kaget setiap bulan. Mobil seperti Calya dan Sigra misalnya, sering dipilih bukan karena desainnya paling menarik, tapi karena secara fungsi mereka sangat jujur. Mereka mengerjakan apa yang dijanjikan, mengantar keluarga dengan aman dan nyaman. Sementara hatchback seperti Brio Satya sering jadi pilihan untuk keluarga kecil yang lebih banyak beraktivitas di kota. Ukurannya ringkas, gampang dikendarai, dan cukup fleksibel untuk pemakaian harian. Lalu ada LSUV atau compact SUV entry seperti Race dan Rocky tipe dasar. Ini biasanya dipilih oleh keluarga yang ingin posisi duduk lebih tinggi dan tampilan sedikit lebih gagah, tapi tetap ingin biaya hidup yang terkendali. Penting juga untuk dicatat, di kelas ini kita memang tidak bicara soal kemewahan. Kita bicara soal fungsi. Dan justru di fase hidup seperti ini, fungsi sering jauh lebih penting daripada fitur. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau DP 70 juta, berapa sih sebenarnya gaji yang aman biar finansial keluarga tetap sehat? Sebelum kita ngomongin angka, kita lurusin dulu satu hal penting. Mobil itu bukan soal sanggup beli atau enggak, tapi soal sanggup hidup setelah beli. Faktanya, banyak orang bisa bayar DP, bisa tanda tangan kredit, tapi setelah itu hidupnya mulai ketekan pelan-pelan. Cicilan jalan, biaya perintilan mobil jalan, kebutuhan rumah tetap jalan. Dan di situ, mobil yang awalnya niat bantu malah jadi beban. Nah, supaya ini nggak kejadian, ada satu aturan sederhana yang paling aman buat keluarga muda. Total biaya mobil per bulan sebaiknya tidak lebih dari 15 atau 20% dari penghasilan bersih. Dan yang dimaksud total biaya mobil itu bukan cuma cicilan,
tapi semuanya. Bensin, parkir, tol, servis, asuransi, sampai pajak tahunan. Kalau semua itu dijumlah, baru kita dapat angka yang jujur. Sekarang kita coba masuk ke contoh yang paling sering terjadi. Dengan DP 70 juta, mobil baru entry level biasanya cicilannya ada di kisaran 3-4 jutaan per bulan. Kita ambil angka tengahnya, misalnya 3,5 juta. Lalu ada biaya-biaya yang sering dianggap kecil, tapi kalau dikumpulin ternyata kerasa. Bensin sekitar 700.000 sebulan, tol dan parkir mungkin 500.000. Servis rutin masih gratis. Tapi mungkin ada keperluan aksesoris dasar yang kalau di rata-rata 100 ribuan. Asuransi 3-400 ribu. Dan pajak tahunan yang sering dilupain, kalau dibagi per bulan bisa 200-300 ribu. Kalau semuanya dijumlah, biaya di luar cicilan itu bisa mendekati 2 juta per bulan. Artinya, cicilan 3,5 juta ditambah biaya lain 2 juta, totalnya sekitar 5,5 juta per bulan. Nah, sekarang baru kita balik ke pertanyaan awal. Kalau biaya mobil per bulan 5-6 juta dan itu maksimal 20% dari penghasilan, berarti penghasilan bersih yang relatif aman ada di kisaran 20-25 juta per bulan. Di angka itu, mobil masih bisa jalan tanpa bikin hidup ketarik kemana-mana. Kalau penghasilannya di bawah itu, bukan berarti nggak boleh. Tapi harus sadar, di situ mulai ada kompromi. Entah tenor cicilan diperpanjang, pengeluaran harus lebih disiplin, atau ada pos lain yang dikorbankan. Dan itulah yang perlu dipikirkan matang-matang sebelum mutusin beli mobil. Jadi, yang paling rasional, mobil bekas atau baru? Sekarang, kita tarik semuanya ke satu kesimpulan. Dengan profil keluarga muda, anak 1, sebelumnya naik motor, awam urusan mesin, dan dana awal 70 juta, pilihan paling rasional sebenarnya bukan soal bekas atau baru, tapi soal kesiapan hidupnya. Mobil bekas masuk akal kalau kamu ingin bayar lunas, tidak mau cicilan, dan siap meluangkan waktu serta energi untuk urusan kecil yang kadang muncul. Bukan berarti sering rusak, tapi sering minta perhatian. Kalau kamu tipe yang masih punya waktu, cukup fleksibel, dan tidak keberatan ngurus, mobil bekas bisa terasa lebih lega di keuangan. Sementara, mobil baru masuk akal kalau kamu ingin hidup lebih tenang. Risiko kecil, servis terjadwal, dan jarang bikin kaget. Ini cocok buat yang awam mesin, waktunya terbatas, dan ingin fokus ke keluarga, bukan ke urusan bengkel. Konsekuensinya jelas, ada cicilan dan komitmen bulanan. Sekali lagi, bukan soal mana yang lebih benar. Mobil bekas lebih ringan di awal, tapi lebih menuntut perhatian. Mobil baru lebih berat di komitmen, tapi lebih ringan di pikiran. Kalau penghasilan cukup stabil dan cicilan masih di batas aman, mobil baru sering jadi pilihan paling rasional untuk fase hidup ini. Tapi kalau ingin benar-benar bebas cicilan dan siap dengan komprominya, mobil bekas juga bisa jadi keputusan yang bijak. Yang paling penting, jangan memilih mobil yang membuat hidup terasa sempit. Ingat ya kawan Proto, mobil seharusnya membantu hidupmu, bukan menambah beban. Pada akhirnya, hashtag Bantu Pilih bukan tentang mencari mobil yang paling keren, paling baru, atau paling mahal, tapi tentang membantu kamu mengambil keputusan yang paling masuk akal untuk hidup kamu hari ini. Karena mobil yang tepat itu bukan yang bikin bangga di awal, tapi yang tetap terasa ringan dijalani setiap hari. Sekarang, kami ingin balik bertanya ke Mas Penanya dan juga kawan Proto yang menonton video ini. Dengan kondisi hidup kamu saat ini, kamu lebih condong ke mobil bekas yang lunas atau mobil baru yang lebih tenang? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu punya kebingungan lain soal mobil dan kehidupan sehari-hari, share juga ya. Yang kisahnya menarik bakal kita bahas di topik Bantu Pilih berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir kawan Proto. Kalau kamu suka konten edukasi otomotif seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Proto, kawan seperjalananmu dalam ngulik otomotif.